pesantren itu adalah mendidik anak-anak supaya apa? Supaya mengenal luas tentang ilmu-ilmu agama, maka sampailah dengan apa namanya fakih fikih, memahami agama secara ya. Di sini dididik anak-anak, diarahkan untuk menuju capaian manusia itu mentauhidkan atau mengisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya pesantren yang jelas sesuai dengan Sunnah. Kemudian kalau kita mengenal dunia pesantren ini, anak-anak itu tidak hanya dididik belajar apa namanya di lokal saja di dalam kelas tatap muka, tapi pesantren mendidik luas daripada itu. Contohnya apa? Contohnya anak-anak dibiasakan dari pagi itu dia sudah membiasakan diri dengan hidup mandiri, dan dibarengi dengan kegiatan gotong royong. Ada jadwal tiketnya, setiap hari Jumatnya ada gotong royong bersama-sama. Kemudian kita ajarkan juga seperti kalau ada kegiatan-kegiatan sosial juga, ada gotong royong di masjid, kita libatkan juga. Ada kematian, kita libatkan juga. Hal itu apa? Hal itu supaya membiasakan anak-anak itu agar tidak canggung ketika terjun ke masyarakat. Karena tujuan daripada pembelajaran itu adalah salah satunya bagaimana santri itu bisa eksis, bisa membawa diri di lingkungan yang pula nanti belajar di pesantren, pokoknya sampai di rumah malu, tidak tahu kerja, tidak mau bergabung atau tidak mau bermasyarakat dengan yang berada di sekitar. Seperti itu. Kalau jenazah, minta mandikan jenazah apa semua? Ya, kalau ya tentunya kita ini namanya santri, kan dalam sebuah lingkungan atau kampung tersebut tentu sudah ada yang ngurusi jenazah. Tentunya anak-anak cukup menyesuaikan, biasanya sampailah ada di tempat semua. Kalau soal memandikan itu kan memang diajarkan pesantren praktek ya. Jadi kan mungkin kita itu datang untuk ikut pemandikan atau segala sampai yang jelas ikut andil dalam kegiatan-kegiatan agama. Pesantren itu identik dengan yang namanya akhlakul karimah, sebagai punya kebiasaan atau cara hidup yang dibiasakan serta disiplin yang diajarkan di pesantren ini adalah sesuai dengan tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas daripada itu, kita sebagai guru yang memberikan contoh yang baik, bahkan yang terbaik bagi siswa-siswa. Kenapa? Karena setiap yang dilihat di pesantren ini, setiap yang dilihat, setiap yang didengar, setiap yang dirasakan, semuanya insya Allah diberikan. Pelajaran dengan pendidikan itu berbeda. Sisi dari ajaran semua yang insya Allah meskipun pada sistemnya bukan pesantren, nah macam juga itu proses. Karena pendidikan yang kita jalani sekarang ini dia tidak akan terlihat langsung, tapi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, mungkin bahkan sadarnya kalau sudah masuk dalam tahun tapi tetap kita memberikan edukasi yang terbaik. Kalau bicara ekstrakurikuler, waduh, meskipun hal itu terbatas dengan kemampuan serta keadaan di pesantren ini, yang jelas ini daripada kita pesantren untuk memfasilitasi contohnya seperti silat, dan futsal, pingpong, maka terbang, salah satu ceramah jelas lah kalau pesantren. Kalau kita melihat ya sama seperti slogan yang sering kita dengar di pesantren
siap dipimpin dan siap. Karena setiap kita ini memang akan menjadi seorang pemimpin, meskipun tidak menjadi seorang pemimpin di wilayah yang kita tempati. Ya, kita akan menjadi pemimpin di keluarga kita, seorang ayah, sama dengan perempuan akan menjadi pemimpin. Memang kita diajarkan di sini agar nantinya setiap buat tidak canggung apabila ditunjuk apakah pemilihan segala macam pemimpin di bagaimana RT, RW, usul kalau desa sampai mungkin yang penting tidak menutup kemungkinan menjadi seorang gubernur mungkin jadi kalau bicara tentang hal ini yang sudah berhasil tentu kita melihat daripada umur pesantren ini kalau memang mungkin sudah lama mungkin ya boleh jadi bupati ya. Tapi kan pesantren ini masih tergolong muda jadi anak-anaknya yang sudah di situ sekarang mau kuliah masih tapi kan tidak menutup kemungkinan dia tak jadi ekonomi pada semua di mahasiswa ini kan awal daripada proses. Yang jelas di sini harus ada organisasi pondok pesantren jadi ada SMA, madrasah muda, di Bombol sudah